Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amin Khairullah akan melakukan uji praktek mengenai sifat-sifat cahaya, Pak ya. Nah, di sini bahan-bahan atau alat yang saya gunakan yang pertama adalah kayu, dan yang kedua ada cermin, ya bekas bedak ini, Pak ya. Yang ketiga adalah HP yang nanti saya gunakan, itu senternya untuk melakukan penyenteran. Dan yang ketiga di sini ada kardus dan akan saya gunakan sebagai alat media atau media untuk melakukan uji coba praktek ini, Pak ya. Dan yang terakhir adalah sebuah wadah, seharusnya gelas, Pak ya, yang gelas saya isi dengan air putih nih, Pak ya. Tapi insya Allah sih kelihatan sih. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung akan saya ujikan praktek yang akan saya lakukan, Pak ya. Oke, siap, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang pertama saya akan mempraktikkan yaitu cahaya dibiaskan, yaitu menggunakan wadah yang sudah diisi air dan kayu ini, Pak ya. Nah, nanti apa yang akan terjadi, nah kita akan lihat di uji prakteknya, Pak ya. Baik, kita langsung saja kita uji coba di prakteknya. Boom. Nah, ini, Pak. Jadi ketika dapat dilihat nih ya. Jadi ketika benda atau suatu objek dimasukkan ke dalam air ini, maka terlihat objek yang berada di air ini itu terlihat cukup besar, menjadi lebih besar, dan lihatnya akan seperti terlihat patah, Pak ya. Maka ini disebut dengan cahaya dibiaskan, atau secara ilmiahnya cahaya dapat dibiaskan saat melewati medium berbeda fraksi, berbeda refraksi. Nah, begitu, Pak. Jadi pada intinya ketika suatu objek atau benda seperti kayu ini dimasukkan ke dalam air, maka terlihat akan patah. Itu yang dimaksud dengan refraksi. Nah, begitu, Pak. Baik, Pak. Di sini saya akan melakukan praktek uji coba, yaitu cahaya yang merambat lurus, Pak ya. Di sini saya sudah menggunakan HP saya sebagai media untuk menyenteri, dan ini ada kaca bening, Pak ya. Ini kaca, Pak ya. Nah, dapat lihat kan. Nah, akan kita lihat kondisi kaca ketika kita melakukan penyenteran dari arah sebelah sini. Itu, Pak. Baik, mari kita langsung saja. Nah, kita lihat, Pak ya. Ketika kaca melakukan penyenteran, ketika senter melakukan penyenteran terhadap kaca yang memang bening, notabene bening, maka cahaya itu tetap akan tembus, Pak ya, atau merambat lurus kalau bahasanya. Gitu, Pak. Baik, Pak, selanjutnya adalah praktek cahaya yang dipantulkan. Di sini saya sudah menggunakan ada media, yaitu kaca bekas bedak dan HP sebagai penyenter, Pak ya. Maaf. Nah, di sini langsung saya praktikkan saja, Pak ya. Bagaimana reaksi ketika cahaya itu dipantulkan melalui kaca? Apakah yang terjadi kan? Tuh, maka terjadi pemantulan cahaya yang lebih mengkilat, Pak ya. Nah, ini kan dapat kita lihat nih, Pak. Ini kondisi kaca ketika tidak disenteri, tapi ketika disenteri itu akan lebih mengkilat, akan terjadi pemantulan. Ini disebut dengan refleksi cahaya, yaitu pemantulan cahaya yang bisa dibilang cukup berlebihan bagi kita, Pak ya. Ya, begitu, Pak. Baik, selanjutnya yaitu adalah praktek cahaya yang merambat lurus, Pak ya. Nah, untuk cahaya merambat lurus ini saya menggunakan media, yaitu kardus yang sudah saya bolongin, Pak ya. Ada 3 nih, Pak ya. Dan menggunakan HP sebagai media untuk penyenteran. Nah, di sini kan prakteknya yaitu adalah apakah ketika 3 lubang ini ketika saya menyenteri, apakah cahayanya dapat menembus gitu. Nah, yang pertama, ketika 3 lubang ini tidak saya tutup, maka cahayanya dapat menembus, Pak ya. Nih, kita lihat dari belakang, Pak ya. Kalau dari atas nih, tuh ada tiga lubang tuh, Pak ya. Tuh, awas. Tuh, ada 3 lubang, Pak ya. 1, 2, 3 tuh. Nah, begitu. Tapi bagaimana ketika lubang ini saya tutupi 2? Nah, tuh hasilnya, Pak. Yang terlihat hanya 1 lubang, Pak ya. Karena 2 lubang ini kan saya tutup ini. Nah, itu, Pak.